Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi kami pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Sebelum kita memulai presentasi, saya akan berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Firmansyah yang akan berperan sebagai moderator. Yang kedua ada Untari Puji Astuti yang akan membahas tentang kasus 1. Yang ketiga ada Tri Rizkyati Ananda Wairi Putri yang akan membahas tentang kasus 2. Dan yang terakhir ada Askia yang akan membahas tentang kasus 3. Pertanyaan kasus 1.1. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan? Jawaban untuk kasus 1.1. Yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua yaitu dengan adanya penerapan pembelajaran menggunakan metode drill and practice, di mana metode drill and practice merupakan latihan dengan praktik yang dilakukan berulang kali secara kontinu untuk mendapat keterampilan dan ketangkasan praktik tentang pengetahuan yang dipelajari. Dari segi pelaksanaannya, siswa terlebih dahulu dibekali dengan pengetahuan secara teori. Kemudian, dengan tetap dibimbing oleh guru, siswa mempraktekannya dengan menjadi mahir dan terampil sehingga siswa dapat mengerjakan pada percobaan yang kedua secara baik dan benar. Misalkan, siswa mewawancarai para pedagang di lingkungan sekolah yang memiliki penghasilan setiap harinya yang berbeda-beda. Data yang terkumpul dari penghasilan para pedagang yaitu 150.000 per hari, 200.000 per hari, 250 per hari, 270.000 per hari, dan 300.000 per hari. Sehingga, dengan adanya data penghasilan para pedagang tersebut, siswa akan mengetahui jumlah rata-rata penghasilan para pedagang perharinya sesuai dengan langkah-langkah yang telah dipelajari sebelumnya dengan baik dan benar. Pertanyaan kasus 1.2. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda yang menyertakan teori yang berkaitan. Untuk jawaban kasus 1.2, teori yang sesuai dalam kasus tersebut adalah teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif merupakan sebuah teori yang didasarkan pada proses pengamatan dan peniruan. Pada kasus tersebut, peserta didik melakukan pengamatan pada percobaan pertama dan peniruan pada percobaan yang kedua. Teori sosial kognitif berhubungan dengan memperhatikan, mengingat, dan meniru tingkah laku yang sesuai dengan rangsangan yang diberikan. Pertanyaan kasus 2.1. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Jawaban kasus 2.1. Berdasarkan deskripsi di atas, bahwa sebagian besar peserta didik Rina yang berada di kelas 1 SD belum bisa berhitung dengan lancar. Maka, tahapan perkembangan usia yang relevan adalah tahapan praoperasional, yaitu dalam rentang usia 2 hingga 7 tahun dalam teori perkembangan kognitif oleh Jim Piaget.
Dalam tahapan ini, yang biasanya terjadi antara usia 2 hingga 7 tahun, anak-anak cenderung masih dalam tahapan berpikir konkret dan belum mengembangkan kemampuan berpikir abstrak secara penuh. Mereka dapat memiliki pemahaman yang terbatas tentang konsep matematika dan seringkali mengandalkan pengalaman konkret dan visual untuk memahami dunia di sekitar mereka. Dalam hal ini, peserta didik kelas 1 yang belum bisa berhitung dengan lancar mencerminkan karakteristik dari tahapan praoperasional ini. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka yang dapat dilakukan oleh Rina adalah dengan menggunakan media visual dan konkret, serta melakukan permainan. Peserta didik di kelas 1 SD biasanya belajar dengan lebih baik melalui pengalaman konkret dan visual. Rina dapat menggunakan benda-benda fisik seperti alat peraga matematika, misalnya blok bangunan dan kelereng untuk mengajarkan konsep matematika. Misalnya menggunakan blok bangunan untuk mengerjakan penjumlahan atau pengurangan sederhana. Selain itu, belajar melalui permainan adalah cara yang efektif untuk memotivasi peserta didik di usia ini. Rina dapat menggunakan permainan matematika yang menyenangkan, seperti permainan papan, permainan kartu, atau permainan online yang dirancang khusus untuk membantu anak-anak belajar berhitung. Pertanyaan kasus 2.2. Mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban kasus 2.2. Kelompok kami menyarankan menggunakan teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Piaget mengidentifikasi dua tahap utama dalam perkembangan kognitif anak, yaitu tahap praoperasional dan tahap operasional konkret. Pada tahap operasional konkret, yang biasanya dimulai pada usia sekitar 7 tahun, anak-anak mulai mampu berpikir secara lebih konkret dan logis. Sebelum mencapai tahap ini, anak-anak cenderung lebih mengandalkan pemahaman yang konkret dan visual. Oleh karena itu, menggunakan media visual konkret seperti alat peraga matematika atau benda-benda fisik membantu peserta didik kelas 1 SD yang masih dalam tahap praoperasional dapat memahami konsep matematika yang lebih baik. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi tes deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh tes deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh tes deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Pertanyaan kasus 3. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Jawaban kasus 3. Dalam pembelajaran yang diterapkan pada teks deskripsi adalah model picture and picture, yaitu model yang memuat anak untuk aktif dalam belajar dan berimajinasi, yaitu memberi informasi kepada siswa secara cepat memahami apa yang mereka bayangkan. Oleh karena itu, keputusan yang dilakukan Made sudah sangat tepat.
karena peserta didik sedang belajar tentang teks deskripsi, di mana teks tersebut merupakan sebuah teks yang menggambarkan suatu objek, seperti makhluk hidup, benda, tempat, peristiwa. Untuk menggambarkan suatu objek, lebih baik merupakan suatu objek yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggal peserta didik tersebut, sehingga peserta didik dapat membayangkan objek tersebut. Apabila Made sebagai seorang guru memberi contoh berupa gedung pencakar langit, tentu akan sulit dibayangkan peserta didik karena belum pernah melihat secara langsung. Seperti yang diketahui bahwa tradisi yang ada di Bali tidak memperbolehkan sebuah bangunan itu melebihi tinggi dari tempat ibadah dan pohon kelapa. Selain itu, keputusan Made tersebut dapat membuat pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna bagi peserta didiknya, sehingga dapat meningkatkan minat peserta didik selama proses pembelajaran dan membuat mereka lebih mudah memahami konsep-konsep dari teks deskripsi. Pertanyaan kasus 3. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang diambil Made berdasarkan teori belajar konstruktivisme, yaitu sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Dalam sudut pandang ilmu psikologi, konstruktivisme dikenal sebagai pendekatan yang memandang bahwa setiap individu dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut, maka pembelajaran menurut konstruktivisme mendorong peserta didik dalam menggunakan pengalaman dan pengetahuannya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, peserta didik juga dapat membangun pengetahuannya. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.